Kalau belum ada yang pernah melihat, belum ada akal, belum dikatakan ada. Tapi ada, Tuhan itu sudah ada. Kan belum ada akal. Belum Sekarang ada yang bisa mengatakan ada. Pada saat belum dicipta segala sesuatunya, apakah Tuhan itu sudah ada? Belum ada akal, belum bisa dikatakan ada karena belum pernah ada yang melihatnya. Berarti Tuhan itu tidak ada. Bentar. Berarti Tuhan itu nggak ada sebelum Dia menciptakan. Tuhan itu nggak ada gitu. Bentar. Kenapa saya mengatakan ada? Karena sudah ada yang pernah melihatnya dan berarti Anda tidak menerima Tuhan itu ada dari semula. Oh, saya bilang Tuhan itu ada dari semula. Nah, siapa yang melihatnya? Yang melihatnya ya Abraham. Lah, sebelum segala sesuatunya diciptakan, apakah Tuhan itu sudah ada? Ya, sudah ada. Meskipun tak ada yang melihatnya. Oh, belum. Belum bisa dikatakan ada karena pesulap. Ada yang mengatakan itu ada. Gila. Gimana sih? Sudah gila berarti. Gimana ceritanya? Anda mengatakan Tuhan itu ada sebelum ada ciptaan. Tuhan itu ada sebelum ada yang mencipta, sebelum ada ciptaan. Berarti Tuhan tanpa nuzul ke bumi tetap aja Tuhan itu ada. Nah, dari mana kamu mengatakan itu Tuhan ada? Loh, saya ulang pertanyaan saya. Jawabannya ada di Anda. Jawabannya ada di Anda. Apakah jawabannya ada di Anda? Ini serius. Jawabannya ada di Anda. Apakah Tuhan itu ada sebelum ada ciptaan? Ya, saya jawabannya. Tuhan itu sudah ada sebelum ada ciptaan. Itu sudah ada. Dan ya, kenapa dikonfirmasi? Iya, kenapa dikonfirmasi dia ada? Karena Nabi dan Rasul melihat dia dan menuliskan tentang dia. Bagaimana ceritanya orang ini? Bentar. Sekarang pertanyaanku, gimana dikatakan Tuhannya Muhammad itu ada, sedangkan tidak ada yang melihatnya dia dan menuliskan tentang dia? Sekarang jawabannya ada di Anda. Jawabannya ada di Anda. Anda tadi mengatakan bahwa Tuhan itu ada sebelum segala sesuatunya itu dicipta. Al-Quran Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama tunziru manittaba'az zikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim." Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, meskipun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Di ayat lain Al-Quranul Karim mengatakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfir bi rabbika anna ala kulli syai'in syahida. Nah, gitu sedikitnya kayak gitu dalilnya. Kami kata Allah akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaan kami, kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Lalu kemudian banyak ayat termasuk Al-Quran surah Kahf, bagaimana Allah mengatakan, aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia terhadap urat lehernya sendiri. Artinya bahwasanya Tuhan itu ada meskipun manusia tak melihatnya. Nah, Anda sendiri tadi mengatakan Tuhan itu ada meskipun ciptaan belum ada. Bedanya antara Anda dengan saya, Tuhan Anda harus jadi baik. Baru Anda katakan ada. Kalau kami tidak, Tuhan kami tidak seperti itu. Tuhan kami bukan makhluk. Tuhan kami itu Khalik, pencipta. Itu bedanya kita, kawan. Makanya Tuhannya yang dikatakan ada tidak pernah dilihat manusia. Nabi dan Rasul Tuhan itu ada. Sekarang Tuhan itu apakah Tuhan itu batal ada karena tidak pernah dilihat? Iya, kalau tidak ada yang dilihat, bagaimana saya mau percaya? Dilihat aja kan. Tadi Anda mengatakan bahwa Tuhan itu ada meskipun ciptaan belum ada. Sesuatu itu yang kita percaya ada saksinya, gitu kan. Nah, Tuhan apa sih alam semesta ini saksi adanya Tuhan. Yang menciptakan alam semesta ini Tuhan. Itulah bukti Tuhan itu ada. Masa kita mau bertanya sama pohon,
Pohon, Tuhan itu ada. Lah itulah gunanya akal. Makanya kau jangan menuhankan makhluk. Apakah pohon bisa menjawab? Ya Allah ya Karim. Gak bisa kan? Makanya begini saudara, yang kami sembah itu Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Sekarang Anda percaya nggak Tuhan itu ada? Percaya. Nah itulah yang kami sembah. Yang ada itu ialah yang kami sembah. Makanya kami tidak menyerupakan Tuhan itu dengan makhluk. Karena Tuhan yang pencipta langit dan bumi itu memang tidak serupa dengan makhluk. Ketika Anda menyembah manusia, berarti Anda menyerupakan Tuhan dengan manusia. Berarti Anda menganggap Tuhan itu manusia. Lucu orang ini. Sudah. Memang kalau di Islam tidak menyerupakan dengan apapun. Dan memang tidak ada saksi atau Nabi dan Rasul pernah bertemu dengan Tuhannya. Makanya tak lihat aja pohon katanya kan begitu. Kalau di Kristen Bang Suma, Tuhan itu menampakkan diri kepada manusia dan manusia melihat dia dan menuliskan tentang dia. Memang Tuhan menampakkan diri. Tuhan itu menampakkan diri, artinya menyatakan dari diri. Tuhan menyatakan diri. Alamak. Saya kasih dalil Bang Suma. Dari zamannya Abraham. Udahlah, Anda istirahat aja lah. Anda istirahat. Anda belum bisa Anda berdiskusi tentang Tuhan dengan saya. Anda penganut agama pagan. Anda berbicara tentang Tuhan, di mana Anda meludah, habis itu Anda jilat ludah Anda sendiri. Baik kalau bukan dahak. Apa yang saya habiskan waktu dengan orang yang tak berakal sehat? Anda harus waras dulu, baru bicara tentang Tuhan. Kalau Anda nggak waras, nggak boleh Anda berbicara dengan Tuhan. Anda mau bertanya ke pohon, apakah Tuhan itu ada? Dengan adanya pohon pun bagi orang berakal sudah tahu Tuhan itu ada. Hanya karena melihat alam semesta ini orang sehat sudah tahu Tuhan itu ada. Lantas Anda mengatakan, mana buktinya? Anda hanya melihat pohon. Itulah orang berakal. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Intinya Tuhan itu ada. Tuhan itulah yang kami sembah. Yang ada itu untuk kita berhubungan dengan dia. Tuhan itu mengutus para nabi. Tuhan itu mengutus para nabi untuk mengajarkan tata cara kita berhubungan dengan Tuhan yang tidak bisa kita lihat itu. Itulah yang ada dalam Al-Quran. Innama tunziru man ittaba zikra wa khashiyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Kami takut kepada pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi itu sangat dahsyat. Coba lihat alam semesta ini. Petir menyambar, gempa bumi di mana-mana, gunung meletus, bencana alam di mana-mana. Alam aja menakutkan, mengerikan. Bagaimana yang menciptakannya? Tapi kalau kalian tidak, kalian harus melihat Tuhan dibunuh oleh makhluk. Hei, di mana otak kau itu? Rusak memang parah. Pencipta langit dan bumi itu maha kuasa, maha dahsyat. Alam semesta ini aja tak ada manusia yang bisa kemudian berenang melawan arus, itu nggak ada. Coba arus sungai yang begitu deras kamu renang, bisa nggak kau lawan? Nggak ada. Kau terbawa arus, mampus mati, kau terguling kayak tai kering itu di bawah angin. Nggak ada. Begitu angin badai topan datang, mana bisa kau melawan badai itu? Nggak ada. Kau berdiri tegak kemudian dihantam puting beliung, itu nggak mungkin. Makanya Al-Quran mengatakan innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Jadi Tuhan sudah menampakkan diri, Tuhan sudah menyatakan diri. Lalu buat apa lagi kita melihat Tuhan itu? Kau mau hancur alam semesta ini. Hai, lol. Kalau Tuhan menampakkan diri, hancur lu lantah alam semesta ini, lol. Gunung batu akan hancur lebur seperti debu jadinya. Tiba-tiba kau harus menampakkan Tuhan menjadi bayi, nenekmu kiper. Itu pagan, itu pagan. Kitabnya orang Yahudi, benarkah Tuhan akan diam di atas muka bumi?
Sesungguhnya langit yang meliputi seluruh langit pun tidak sanggup memuat Tuhan. Ini rahim kok memuat Tuhan. Alamak, Tuhan diayun sambil dikasih dot. Tidurlah anakku, kelak besar kau akan dituhankan. Gitu. Itu yang kau katakan pola hidup bertuhan yang benar. Oh parah. Sanurihim ayatina fil afaq. Aku memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Awalam yakfi bi rabbika anna ala kulli syai'in syadid. Tidak cukupkah bagi kalian bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jelas bagi orang berakal sehat. Jika kamu berakal, tengok alam ini. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Ya sudah, berarti kamu sadar Tuhan itu ada. Ada. Meskipun kau tak melihatnya, ya. Meskipun kami tak melihatnya. Apakah bagi orang-orang yang berakal masih butuh Tuhan turun ke bumi jadi seorang manusia? Tidak. Karena itu mustahil. Tidak mungkin Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Kalau Tuhan berubah menjadi manusia, berarti Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Karena manusia bukan Tuhan. Manusia ciptaan, berarti Tuhan berubah menjadi ciptaan. Itu mustahil. Oke? Jadi kembali kepada tema kita. Adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Paulus mengatakan, kalau ada, maka sia-sialah kematian Kristus. Emang bagi orang berakal memang sia-sia, ngapain? Bagi orang berakal cukup mengikuti instruksi para nabi. Apa instruksi para nabi? Bertobat. Bertobat ketika bersalah. Bertobat ketika memiliki kesalahan. Bertobat ketika memiliki kehilafan. Tidak perlu kemudian melakukan hal yang lain. Bahkan di dalam kitab mereka sendiri diterangkan bahwasanya orang-orang benar itu hanya bertaubat jika mereka kemudian melakukan kesalahan. Tidak perlu dengan mati Tuhan di atas salib. Apa buktinya? Kita lihat ucapan-ucapan Yesus. Markus 2 nomor 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 9 nomor 2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lukas 7 nomor 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Kisah Para Rasul 3 nomor 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi tidak perlu sia-sia aja, ngapain? Orang bertobat aja udah terhapus dosa kok. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi tinggal Anda berpikir aja. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, menurut saudara, sia-sia kematian Kristus. Sekarang Anda harus milih nih. Tetap berada pada kematian Kristus menyebut dosa, mengampuni dosa kalian, atau hidup dalam kebenaran Taurat. Harus pilih di antara keduanya. Nah, orang Yahudi memilih yang mana? Orang Yahudi sampai hari ini masih memegang Taurat, tidak mempercayai kepada kematian Kristus. Kalian serokoh, ambil dua-duanya, mana bisa?
Kata Paulus, jika kau berharap ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah imanmu kepada Yesus. Kamu keluar dari kasih karunia. Sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2 nomor 16, nomor 21. Itu fakta, itu real. Tertulis di kitab saudara. Jadi jangan ambigu. Kalian ini adalah umat yang kelihatannya bingung. Tidak menjalankan Taurat, tapi mengaku ada kebenaran dalam Taurat. Menerima kematian Kristus kemudian di atas salib, tapi masih mengakui kebenaran Taurat. Bingung. Umat bingung berarti. Sedangkan Yesus mengatakan, barang siapa yang melakukan hukum Taurat, lalu mengajarkan, tetapi siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu jelas itu. Berarti untuk mendapatkan tempat tertinggi dalam surga harus melakukan hukum Taurat dan mengajarkan perintah-perintah hukum Taurat. Kata siapa? Kata Yesus. Begitu saudara-saudaraku ya. Jadi kalau Anda mengatakan, oh kami ini adalah orang yang benar, kami sudah berada pada posisi yang benar. Nah, tapi kenapa ketika Anda sakit gigi Anda masih merasa kesakitan? Kenapa ketika malam gelap Anda sendiri Anda masih ketakutan? Kenapa bayang-bayang kematian masih membuat Anda takut? Kenapa kemudian siksaan kubur itu masih Anda takutin? Kenapa kalian masih mengharapkan panjang umur di dunia ini? Kalau kalian sudah yakin berada pada kebenaran hakiki, keselamatan hakiki, kenapa kalian masih takut kepada kematian? Kalau kalian sudah merasa sebagai anak tunggal, anak Tuhan, pewaris surga, kenapa kalian masih takut kepada kematian? Apa buktinya Anda takut kepada kematian? Baru sakit sedikit, mamatna belikan nggak dulu obat sakit kepala kodongnya. Kenapa ki papa? Sakit ki kodong kakiku. Kenapa sakit kaki kita? Nah gigi kepiting. Lah kenapa lebay kali baru sakit gigi kepiting udah kayak orang mau mati? Katanya anak Tuhan. Ternyata memang sia-sia. Tidak memberikan manfaat apa-apa rupanya. Yang benar itu mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat dan melakukannya. Itu baru benar memperoleh hidup yang kekal. Ini sudah nggak percaya kepada hukum Taurat, dibilang tidak ada kebenaran, masih juga dibawa-bawa. Parah. Parah kalian ini, parah. Yang lucunya tadi Gurunda disuruh tanya ke pohon, tapi setelah saya renungin, emang wajar Gurunda, mereka kan ada ayat ini, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, pohon, kecoa, palarang, padale, itu diinjili sama mereka. Itulah ya teman-teman sekalian, Masya Allah. Kalau kita di Al-Quran udah jelas, Al-Quran kita menjelaskan, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqun lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyara lil muhsinin. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa, yaitu Torah, sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran diwahyukan sebagai kitab yang membenarkan Torah itu dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berarti dalam hukum Taurat itu ada kebenaran. Makanya kalau kita beriman kepada Taurat, maka kita tidak boleh beriman kepada penyaliban terhadap Nabi Isa alaihissalam bisa menyelamatkan. Kenapa? Karena ada satu hal yang perlu dilangkahi di sana. Apakah hukum Taurat membolehkan membunuh kepada orang yang benar? Gak boleh.
Nah, apakah hukum Taurat membolehkan membunuh Yesus? Nggak boleh juga. Nah, bagaimana kemudian bisa dijadikan kematian Kristus itu sebagai kebenaran kalau ternyata justru melanggar firman Tuhan? Kristen ditanya, boleh tidak membunuh Yesus? Nggak boleh. Kalau membunuh Yesus apa akibatnya? Dosa. Loh, dosa atau nebus dosa? Bingung. Tapi kalau nggak dibunuh, dosa warisnya nggak ada, guru katanya. Nah, gimana ceritanya? Jadi boleh? Boleh dibunuh. Ya, melanggar firman Tuhan dong. Timpan. Bingung, memang bingung. Kenapa bingung? Karena mereka beragama bukan berdasarkan kitab mereka. Mereka hanya dogma. Karena kalau berbicara mengenai apa yang tertulis dalam Bible mereka, tidak mungkin. Siapa yang mau tinggal terus dalam hal seperti itu? Membunuh dilarang, tapi di sisi lain pembunuhan itu diterima sebagai penebus dosa. Alamak. Seakan-akan gini. Dilema, Guru Nda. Ngebunuh dosa, kalau nggak dibunuh nggak punya Tuhan. Seakan-akan begini. Tuhan berkata, jangan kau membunuh orang benar. Ketepak. Kau terlanjur membunuhnya ya? Iya Tuhan. Ya sudah, boleh kau membunuhnya. Biar dosa-dosamu ku tebus. Kan gitu jadinya, pelin-pelan. Dibilangnya enggak, itu sudah dinubuatkan. Bagaimana mau dinubuatkan? Sementara orang-orang ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi tidak menemukan itu. Malah mereka bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk dosa-dosa mereka. Oh enggak, untuk bangsa mereka agar tidak diambil oleh bangsa Roma. Lalu mau kemana perginya? Tanya Bang Suma. Mau kemana kalian pergi? Tanya Bang Suma. Keselamatan seperti apa yang kalian punya? Tanya Bang Suma. Biar saya jelaskan. Kan begitu saudara-saudaraku Kristen. Jadi naik ke sini kita mendiskusikan. Tapi materi ini pasti membuat melilit lidah mereka. Pasti. Saya dapat pastikan. Silakan Kang. Maju kena mundur kena. Maju kena mundur kena nih. Tema ini nih, mereka serba salah ini. Ayo teman-teman Oten yang masih mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Tapi yang berilmu ya, temanya ini, adakah keselamatan di dalam adakah kebenaran di dalam Taurat? Bu Darni, kenapa di bawah terus Bu Darni? Bu Darni lagi ini ya, mantau terus. Lagi belajar ya Bu Darni. Ayo buat teman-teman Aliteng silakan naik lagi ya. Pasien berikutnya ayo yang mau diobatin silakan naik ya. Ini tema ringan loh, ayo. Jangan kayak si Jordan cuma nyerocos jualan obat, nggak ada isi. Si truk siapa ini loh. Belakuk. Beleguk. Dari dulu kayak gitu Jordan kalau debat sama Guru Nda, aduh. Ayo teman-teman Aliteng silakan naik. Nah, penjual obat ya. Naik ke atas. Bu Darni kayaknya kapok. Kapan mau asadu Bu Darni? Tapi susah sulit Bu Darni. Udah kental, udah mendarah daging Bu Darni ini. Malah ngedoain Guru Nda bentar lagi ke Advent katanya. Mana ada? Yesus tidak Advent Yesusnya. Yesus itu orang soleh. Ya Advent itu hanya untuk Bani Batak Guru Nda, nggak ada di Israel.
Iya, 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 iya. Ayo pemain akrobat, silakan naik lagi pemain akrobat. Nah ini panjang umur, diomongin langsung naik dia. Oh, Rambut ini jagung. ini enak ini. Tunggu dulu lah, aku ambil dulu apa aku. Oh, mikku lah. Keluar dulu aku. Bu Darni dandan dulu, pakai skincare dulu biar kelihatan cantik Bu Darni. Enggak ah. Bang Juma kan udah tengoknya aku. Ya kan Bang Juma? Biasa-biasa aja. Ngapain? Iya, cantik Bu Darni, cantik. Enggak. Biasa-biasa aja. Rambut jagung. Ya. Kapan mau asadu? Aduh. Kalau aku asadu, ya aku pasti mendatangi neraka lah. Kan ada ayatnya. Quran Enggak surat dong. Quran surat 19 ayat 71. Enggak dong Bu Darni. Mendatangi neraka. Mana mau aku? Baca ayat 72-nya dong. Kalau Yesus, Tapi saya setuju Gurunda di ayat 71-nya Muslim mendatangi neraka hanya Cik, melihat open cam konser Parboy di neraka Bu Darni direbus gitu. Nah habis lihat konser Aku nggak kita usah ke open tujuannya cam ke surga. itulah tentang itu tadi hukum Taurat. Apakah ada kebenaran di dalam hukum Taurat? Udah pasti ada. Nah, Kata kalau ada Yesus- sia-sia kematian Kristus Bu Darni. Semalam kan waktu kita berdua kan Bang Juma, kan aku kasih tahu sama Bang Juma, sia-sialah kematian Yesus. Apa artinya itu? Semua hukum Taurat dipersatukan di dalam Yesus. Sampah Alamak. itu bagiku. Kan kata Paulus. Alamak. Iya dong. Kalau Jadi kalau gini loh. kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Iya, nggak ada Nah. gunanya kalau melakukan hukum tapi menolak Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu Nggak ada maksudnya. hubungannya. Ini Jadi, masalah kematian. iya, itu artinya itu. Aku sudah sering aku seminar dengan para pendeta. Fungsi- Itulah fungsi arti dari kematian. maksud dari Paulus itu. Fungsi Gitu. kematian Yesus itu untuk menghapus semua hukum Taurat. Bukan, salah. Loh, bagaimana Anda bisa mengatakan Bukan, salah? maksudnya di situ. Kalau kata Efesus Paulus, 2 nomor 15. semua itu sampah bagiku kan katanya kan. Iya memang. Tapi di dalam Yesuslah yang nomor Nah, satu. itu Dipersatukan di makanya- dalam Yesus. Makanya Anda harus meninggalkan Taurat dan Enggak menerima loh Bang Juma. kematian Kalau Kristus. sudah aku pengikut Yesus, aku nggak mungkin pembunuh, nggak mungkin aku pencuri, nggak mungkin aku karena menjalankan hukum Taurat menurut Kuturutinlah Paulus, 10 hukum itu Bang Juma. jika kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam Taurat, maka kamu lepas dari kasih karunia. Iya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, kata Paulus. Kenapa Anda masih melakukan hukum Taurat? Apakah Anda mengharapkan ada kebenaran di situ? Terus kenapa Bang Juma nggak baca Galatia 3 ayat 24? Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Iya, Ayo. saya ngerti. Sekarang Yesus sudah datang belum? Maksudnya 10 hukum ini, hukum moral ini, ya, ini harus kita lakukan di sepanjang hidup kita sampai Yesus datang. Belum datang Yesus, sampai datang Dia, kita harus tetap di dalam Anda kebenaran. keliru Bu Darni. Galatia 3 itu berbicara mengenai kedatangan Yesus yang pertama, bukan yang kedua. Itulah Alamak. salahnya Bang Juma. Wah, Ibu yang salah. Enggak. Coba Anda baca. Tetap dari 21-nya coba. Kalau demikian bertentangan ke hukum Taurat dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa,
supaya oleh karena iman dalam Kristus Yesus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Tuhan. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini kita tidak lagi bukan orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau merdeka. Tidak ada laki, tidak ada perempuan. Karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Ini berbicara mengenai kedatangan pertama. Jadi ketika kemudian Yesus itu sudah datang, maka hukum Taurat itu sudah tak berguna, tidak ada lagi manfaatnya, itu sampah. Nah, kalau Bu Darni masih ini Galatia ini kan mengharapkan buku Paulus, tulisan Paulus, tahu. Bang Juma. Iya tahu. Saya ngerti. Udah. Jadi dibilang Paulus, hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai, tunggu ya Bang Juma. Aku dulu, ini Alkitabku Bang Juma. Biar gua Yesus jari Bang Juma. sudah pernah datang biar jadi nggak Yesusnya? adven Bang Juma. Yesus 1 sudah pernah Yohanes datang 2 nggak? ayat 3. Dan inilah Yesus sudah pernah tandanya. datang nggak? Iya sebentar Bang Juma. 1 Yohanes ini perjanjian baru ini ya. Kenapa loncat ke sana? Galatia 3 dulu. Iya ini selesaikan. hukum ini. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Yahweh, yaitu jikalau kita menuruti hukum-hukumnya. Nah itu satu lagi, 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal Yahweh, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, Paulus mengatakan barang siapa yang percaya kepada Yahweh, melakukan perintah Yahweh, maka sia-sialah Kristus untuk dirinya. Iya, maksudnya gini, gak bisa kita menolak Yesus kalau kita lakukan 10 hukum, tapi menolak Yesus, sia-sia gitu loh Bang. Anda menggabungkan dua pengajaran yang bertentangan. Paulus sendiri yang menerangkan itu. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bu Darni mencoba melakukan dua-duanya. Paulus mengatakan tidak ada. Nonsen. Kamu melakukan hukum Taurat itu nonsen. Yang adalah salah. Iman kepada Kristus. Lah, Bang itu Juma. Dalil begitu. Gimana ceritanya? Sebagai adven, Anda menggabungkan dua ajaran. Iya. Ajaran Yesus Anda pakai, ajaran Paulus juga Anda pakai. Padahal dua ajaran ini bertentangan. Iya, aku dulu Bang. Kalau sudah aku menjadi pengikut Yesus, gak mungkin aku melanggar 10 hukum ini Bang Juma. Lah, kalau Anda masih melakukan 10 hukum ini kata Paulus, Anda lepas dari kasih karunia. Itu dalil. Kasih karunia itu maksudnya kasih karunia Yesus. Yesus kasih yang menentukan. Jadi ku lakukan 10 hukum, ku tolak Yesus, kasih karunia Yesus. Sia-sia ibadahku. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kenapa Ibu Darni masih melakukan hukum Taurat? Karena itu perintah Yahweh, perintah Yesus. Karena, kata Paulus, kamu lepas dari Kristus. Enggak, salah pengertian itu Bang Juma. Enggak kayak gitu. Hukum Taurat itu dipersatukan. Efesus 2 ayat 17. Salah pengertian pula. Coba Anda baca Efesus Galatia 2 ayat 17. Galatia 5 coba. Coba Anda baca Galatia 5. Bisa enggak Anda baca? Bisa. Anda Bang baca Juma coba. Inilah. Galatia 5. Anda itu mencoba untuk mengelabui dengan mengambil dua-duanya. Harus Anda melepaskan. Enggak mengelabui loh, kan kita enggak boleh berdusta loh. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Merdeka dari mana? Iya, merdeka dari hukum. Dari apa? Itu. Hukum apa? Hukum Taurat. Nah itu. Iya, kita kembali dipersatukan kepada Yesus. Jangan bunglon. Jangan bunglon. Kalau dipersatukan di dalam Yesus, contoh aku Bang Juma, aku udah menjadi murid Yesus. Gak mungkin aku pembunuh, pencuri, perzina, aku tukar-tukar kan suamiku. Kan gak mungkin.
larangan membunuh itu hanya ada di dalam Torah. Ini tadi 1 Yohanes itu, ini hukum perjanjian baru ini 1 Yohanes 2:3. Ini gimana ceritanya? Paulusnya mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk. Kuk itu apa, Bu Darni? Kuk apa? Segala penderitaan. Beban. Iya, itulah beban penderitaan. Kamu jangan mau dibebani lagi. Beban apa? Penghambaan, beban kan? Hukum tadi. Iya, beban penghambaan. Jangan lagi kau mau dibebani itu. Maka ketika ada perintah-perintah Tuhan kepada hambanya, jangan lagi kau mau diikuti. Jangan lagi kau mau diperhamba oleh aturan itu. Makanya kamu merdeka. Makanya kamu dibebaskan. Kamu dimerdekakan. Dia dimerdekakan, dipersatukan di dalam Yesus. Nah sekarang dimerdekakan dari mana? Dimerdekakan dari semua itu peraturan-peraturan itu. Nah, itu perintah. Dipersatukan di dalam Yesus. Nah, itu kalau sudah di dalam Yesus, kan sudah tahu kita apa kata Yesus, 1.1 iota. Nah, berarti Anda kembali ke ajaran Yesus. Ya memang itu memang sepaket hukum Taurat dengan Yesus. Ya berarti Anda harus melepaskan ajaran Paulus. Enggak bisa dua-duanya diikutin. Karena Paulus itu kan rasulnya Yesus. Yesus sendiri yang memilih dia. Bagaimana ceritanya Anda mau menggabungkan dua ajaran yang berbeda? Bagaimana? Coba Anda baca Kolose 2 itu. Kolose 2 nomor 6. Ketika kamu telah menerima Kristus, Tuhan Kristen, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Yesus Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Lalu Paulus mengatakan apa? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Atau mengenai hari raya Sabat, bulan baru atau hari Sabat. Jangan lagi. Paulus itu dengan menjual Kristus itu sudah memerdekakan pengikutnya, bukan lagi hamba Tuhan. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan tidak boleh lagi duduk di bawah kuk apa? Kuk penghambaan. Jadi Bu Darni sebagai Advent mencoba untuk mengelabui, memakai pengajaran Paulus dan juga memakai pengajaran Yesus. Padahal kalau Anda melepaskan Kristus, Anda harus kembali kepada hukum Torah. Tapi kalau Anda kemudian melepaskan Torah, Anda harus murni 100% menjadi pengikut Paulus. Tidak ada lagi aturan. Anda mencoba mengelabui dengan, kami masih melakukan hukum Torah. Loh, Paulus mengatakan, kamu sia-sia melakukan itu. Kematian Paulus sia-sia ketika kamu masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Torah. Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kalau Bu Darni hari ini masih melakukan hukum Taurat, kata Paulus, kamu di luar kasih karunia. Itu dalilnya. Karena tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jangan Bu Darni mengatakan, kami dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Lah Paulus mengatakan, jangan kau bermimpi. Tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Itu nggak ada. Itu kata Paulus, bukan kata saya. Bang Juma, tadi aku mengikuti khotbah ibadah. Ini di gereja. Isi seluruh tulisan ya sama Paulus. Aja. Iya dong. Tadi kan hari Sabat, hukum keempat, ya. Jadi tadi khotbah. Kenapa Anda masih melakukan Sabat? Karena Anda masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Yahweh, hukum Yesus. Nah, itulah yang Paulus katakan. Nah, gimana ceritanya orang ini? Paulus mengatakan, kamu akan lepas dari Kristus. Kamu menolak kasih karunia. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau Anda melakukan Sabat, berarti Anda masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Sedangkan Yesus datang, mati untuk kalian, supaya kalian lepas dari hukum Taurat. Gimana ceritanya nih? Iya, dipersatukan di dalam Yesus loh Bang Juma. Efesus 2 ayat 17. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Berarti kalaupun kamu tidak melakukan hukum Taurat, kamu tidak akan dikutuk. Karena Kristus telah mati menanggung kutuk itu.
Jangan Anda mengatakan sudah digabungkan, mempersatukan. Betul, hukum Taurat itu boleh kau katakan sudah dipadukan, sudah diajarkan. Tapi jangan lagi mengharap ada kebenaran dari hukum Taurat itu. Kenapa orang Advent masih melakukan hukum Taurat? Karena orang Advent mau bikin apa? Karena Paulus juga setiap hari Sabat masuk ke sinagog membacakan karena dia firman orang Yahudi. Juma. Paulus. Karena dia orang Yahudi. Kan dia orang Yahudi. Tadi Bang Juma bilang hukum Taurat, dibilang Paulus dibatalkan. Itu Suratnya, Paulus melakukan hukum Taurat itu. Suratnya dalam berarti dia masih melakukan sesuatu yang dia langgar oleh mulutnya sendiri. Dan memang fakta di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 27, nomor 26, Paulus ketika kembali ke Yerusalem dari mengajarkan ajaran Kristen, Paulus bertobat lagi. Paulus bertobat dari mengajarkan, menghalalkan segala makanan yang sudah diharamkan, menghalalkan untuk tidak bersunat. Begitu sampai ke Yerusalem, bertobat malah mempersembahkan korban persembahan lagi. Jadi jangan ambigu. Memang sok cantik kelihatan. Wah, Bu Dhani cantik kali melakukan sahabat bla bla bla. Orang yang tidak paham itu bisa jadi tertipu. Tapi kami yang paham Bible, kami yang ngerti pun, meskipun bukan kitab kami, tapi kami membacanya, jelas tertulis, aku tidak menolak kasih karunia Elohim, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Oke, sekarang aku tanya Bang telah Juma. memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Iya, aku dulu Bang Juma. Aku tanya sekarang. Oke, taruhlah Bang Juma menjas kami bahwasanya kami tidak melakukan hukum Taurat. Kalian wajib melakukan. Kenapa nggak berhari Sabat Bang Juma? Bu Darni, ini bukan masalah Anda melakukan hukum Taurat atau tidak melakukan hukum Taurat. Ikan kata Yesus 1.1 iota, jangan kau rubah hukum. Nah, Paulus mengatakan apa? Paulus mengatakan apa? Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Sampai Yesus datang. Nah, Yesus sudah datang, berarti sudah dibatalin. Belum datang Yesus. Astaga, datang kedua kali belum. Yang dimaksud Paulus itu kedatangannya yang pertama. Salah. Makanya dia itulah Bang Juma. Bang Juma tak beriman Alkitab ini, bukan seperti itu yang kami pelajari. Di Galatia 3:24 sampai datang Yesus, maksudnya inilah penuntun kita. Ya udah. Kalau ini. begitu, yaitu ketika dia mengatakan bahwasanya jangan lagi kamu mau dihukum karena makanan dan minuman. Itu kapan berlakunya? Itu waktu tentang apa itu? Waktu kapan berlakunya? Murid-murid Yesus barang siapa yang menyunatkan dirinya. Barang siapa yang menyunatkan dirinya. Itu firman Tuhan nggak boleh dirubah-rubah. Kalau sudah dikatakan haram ya haram. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus, maka dia akan lepas dari Yesus Kristus. Itu kapan berlaku surah itu? Itu suatu bangsa Israel. Iya, kapan berlakunya? Apakah nanti setelah datang kedua kalinya atau sekarang? Kepada Abraham pertama. Ya, bukan itu pertanyaan saya. Paulus kapan pertama kali sunat kan itu Bang Juma bilang. Paulus mengatakan barang siapa yang menyunatkan dirinya maka dia akan lepas kematian Yesus gitu. Ya, iya. Kapan berlaku itu untuk orang jangan bersunat? Jadi begini, itulah semua itu sunat yang apa itu semua itulah yang dibatalkan, dipersatukanlah di dalam Yesus. Jadi sunatlah kulit katan hatimu. Baru engkau yang mana datang yang betul baik. ini? Yang mana yang betul? Ini berlakunya sekarang atau nanti setelah datang kedua kali? Ya sekarang berlaku semua hukum berarti, ini kan cerminan ini hukum Taurat ini kan hukum moral kepada semua manusia. Tidak ngerti Bu Darni. Yes, Paulus mengatakan jikalau kau menyunatkan dirimu maka kamu lepas dari Yesus Kristus. Iya. Nah kapan itu berlaku supaya jangan lagi orang bersunat? Supaya orang jangan bersunat. Itu kapan berlaku? Itulah di dalam kematian Yesus. Nah, berarti Yesus itu datang untuk membatalkan segala hukum. Kematian Yesus itu adalah kematian yang membatalkan segala hukum Taurat. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Iya, baca ayat 17-nya Bang Juma. Baca ayat 17-nya. Baca. Jangan hanya 15. Baca, silakan. Mempersatukan. Nah, silakan. Dipersatukan. Hukum Taurat dipersatukan di dalam Yesus. Ya.
Ya itu dia. Nggak ada dibuang hukum itu. Ya, Hanya begitu kedatangan astagfirullahaladzim. Yesus dipersatukanlah. Astagfirullahaladzim. Yesuslah yang lebih utama gitu. Bagaimana ceritanya? Ya, Paulus sendiri mengatakan dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala perintah. Ketika dibatalkan segala perintah, jangan lagi kau lakukan hukum Taurat itu. Cukup kau imani Yesus Kristus mati menebus dosamu, sudah selesai. Karena hukum Taurat itu sudah diperdamaikan, sudah dipersatukan ke dalam kematian Yesus itu. Darahnya bertumpah untuk membatalkan segala perintah Tuhan. Cuma karena Advent ingin sok cantik, ya, supaya dianggap pengikut Tuhan, maka dia melakukan hukum-hukum Torah. Itu cuma topeng Memang harus sebenarnya. kita sok cantik dong. Harus setia lah Lah, sama hukum. berarti sia-sialah kematian Kristus kalau begitu. Bukan salah Bang Juma. Ini Efesus 2 ayat, Astagfirullahaladzim, ya Allah baca yang ayat karim. 16. Dan untuk memperdamaikan silakan. keduanya di dalam satu tubuh. Hukum Taurat diperdamaikan di dalam Kristus Yesus. Nah itu dia, makanya kenapa lagi Anda masih mau melakukan hukum Taurat sedangkan itu sudah diperdamaikan dalam tubuh Kristus di atas salib. Kalau sudah kita menjadi pengikut Yesus dan menerima Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita, penebus kita, mana mungkin aku juga melakukan segala kegelapan di bumi ini. Nah, sekarang permasalahannya, tanpa Yesus mati, apakah wajib melakukan hukum-hukum itu? Ya, memang itu kan memang sudah perintah, nggak boleh itu dirubah. Nah, jadi untuk apa Yesus mati kalau begitu? Sekarang ku tanya Bang Juma, di perjanjian lama, kenapa orang setiap berdosa motong kurban? Ya karena itu tradisi dan itu adalah perintah Tuhan dan mereka harus lakoni sehingga menjadi sebuah tradisi. Nah, apa nggak bisa rupanya langsung bertobat aja kok mesti dipotong kurban setiap aku berdosa? Itu tradisi, itu perintah, itu syariat, itu perintah, itu begitulah kedatangan Yesus Bang Juma, nggak berlaku lagi itu kurban-kurban itu. Cukup sekali dengan darah Yesus yang suci. Itu Anda tahu. Berarti ketika kemudian Anda melakukan dosa sekalipun, tidak melakukan hukum-hukum Taurat sekalipun, ada darah Yesus yang sekali untuk selamanya. Terus ngapain Anda masih melakukan hukum Taurat? Berarti Anda masih mengharapkan ada kebenaran dalam kan hukum sudah Taurat. Ditebus aku Bang Juma. Aku udah ditebus nih dengan darahnya yang suci. Kalau begitu, sekarang dengan cara apa aku berterima kasih atas Dia sudah menebus aku? Ya, aku lakukan dong perintah-perintahnya. Aku harus setia dengan tidak membunuh, berarti tidak Anda masih mencuri, mengharapkan tidak kebenaran. berzina, menghormati berarti orang tua. Anda masih mengharapkan kebenaran. Masih kurang. Berarti kematian Yesus itu masih kurang. Anda harus melengkapinya dengan melakukan kembali hukum Taurat yang sudah dibatalin. Ayo, gimana ceritanya? Kematian Kristus itu untuk membatalkan hukum Taurat untuk pengikut-pengikut Paulus. Sementara ketika Anda mengimani kematian Kristus, Anda kembali melakukan hukum Taurat. Apa itu namanya? Apa itu namanya? Lebih baik Yesus itu tidak mati anak orang. Karena ternyata pengikut-pengikut yang benar itu tetap aja melakukan hukum Taurat. Jadi buat apa dia mati? Bang Juma, Yesus itu Tuhan penebus. Lah, di sini ada kelirunya. Inilah kelirunya. Yesus itu Tuhan, dia adalah penebus. Di dalam Yesaya 63 ya, akulah penebusmu katanya. Hanya satu penebus dari dahulu sampai sekarang. Bukan begitu ceritanya. Ya, memang begitu. Makanya bang kalian itu jadi salah. Tapi aku sendirilah, bukan duta, bukan utusan. Yesus utusan bukan? Dia Tuhan dan datang sebagai utusan turun ke bumi. Inilah rusaknya keyakinan Bu Darni. Karena Anda membantah dalil. Bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendirilah. Ya. Tahu kenapa Bang Juma Yesus dikatakan utusan atau hamba? Lah kenapa jadi Anda mendefinisikan itu? Itu dulu Yesaya 63 itu. Karena dia turun ke bumi. Firman itu menjadi manusia turun ke bumi. Dia mau misi penebusan. Maka bukan jadi utusan. Maka jadi bukan hamba. Utusan kata Tuhan. Alamak. Yesus utusan atau bukan? Bukan utusan seperti para nabi. Mulai ngaco. Bukan utusan seperti para nabi. Yesus ini wujud daripada Yahweh. Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah wujud dari Yahweh. Alamak. Iya dong. Makanya dia yang akan menghakimi dunia kelak di akhir zaman. Dia akan membangkitkan kelak di akhir zaman. Yohanes 9 ayat 39. Yohanes 6 ayat 4.
Nah, inilah saya malas berdiskusi sama orang yang mulutnya sudah terlatih menjadi setan ya kayak gitu. Dalilnya mengatakan dia sendiri yang bawa dalil itu. Yesaya 63 nomor 9. Bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendirilah yang akan menebus mereka. Makanya ketika Yesus datang, dikatakan bahwa makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan. Ucapanku adalah perkataan yang diperintahkan untuk aku ucapkan. Kesaksianku adalah bahwa seluruh pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan. Tuhan mengatakan bukan utusan, ya memang bukan Yesus. Maka Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus itu bukan Tuhan, tapi Anda melantiknya menjadi Tuhan. Itulah kenapa kalian itu harus nampak seperti ke-Yahudi-Yahudian. Anda menerima kematian sekaligus juga menerima hukum Taurat. Itu koplak namanya, itu koplak, cuplis, penipu namanya itu setan yang kayak gitu-gitu tuh. Kitab bertentangan dengan pola keagamaan. Gimana ceritanya? Kamu lepas dari Yesus kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kenapa benar melakukan hukum Taurat? Karena benar menganggap hukum Taurat itu kebenaran. Lah, kalau kebenaran itu ada dalam hukum Taurat, lalu kenapa Yesus harus mati, Cak Ayu? Jalankan aja hukum Taurat itu. Gak usah kau percaya ada orang mati di atas salib. Sedangkan kematian Kristus itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Jangan gila permanen dong. Dalil jelas mengatakan, jikalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Datang kamu serakah, kematiannya ditelan, ajaran hukum juga dimakan. Makanya kau diusir, kau penyesat, aku tidak mengenal kau. Otak nggak berfungsi ya gitu. Ada nggak kebenaran dalam hukum? Ada Bang Suma, makanya kami masih melakukan Taurat ya. Paulus mengatakan kalau kau masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ayo, mana yang kau pilih antara kematian Kristus atau hukum Taurat? Jangan kau makan dua-dua, itu namanya penyesat. Jadi Bu Darni ini dia terima dua-duanya dalam hidup keberagamaannya. Dia terima agama Yahudi, diterima juga agama Kristen. Makanya dia menjalankan syariat Taurat tapi menyembah kepada yang bukan Tuhan. Kan aneh. Lembutkan hatimu Bu Darni. Jangan kau membantah dalilmu. Jangan karena mau dianggap benar, sopaten. Wah, yang Yahudi kami lakukan, yang Paulus ajarkan kepada Roma kami juga lakukan. Pret. Kitabnya sendiri dibantah. Jika kamu, dikatakan nih, Kolose 2 nomor 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Berarti ketika ada Musa mengajarkan jangan makan ini, jangan minum ini, jangan kau menghukum dirimu dengan ucapan itu. Atau mengenai hari raya, Sabat, harus kau pelihara Sabat. Loh, kata Paulus jangan lagi kau mau diatur tentang hari raya. Jangan kau mau diatur tentang hari Sabat. Kolose 2 nomor 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Jangan. Memang cuplis. Dalil sudah sangat jelas di dalam kitabnya, masih juga ingin berpura-pura seperti Yahudi, serigala berbulu dongki. Ada sudahlah Bu Darni, kau saudara saya yang baik dalam segi kemanusiaan kita saudara, tapi dalam hal keyakinan seperti ini kita sangat jauh berbeda. Anda terlalu rapuh, ya, terlalu rapuh karena Anda lebih mengutamakan membodohi diri Anda sendiri. Paulus mengatakan jangan lagi kau mau diatur tentang hari Sabat, jangan. Kalau kau masih diatur tentang hari Sabat, berarti kamu masih meyakini ada kebenaran dalam hukum Taurat. Nah, kalau kamu masih meyakini ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus, Cak Kangkung.
sudah terlalu akut kalau Bu Darni ini Gunda. Berat. Iya emang berat. Yesus datang menghakimi dunia. Memang betul. Dia datang menghakimi dunia. Tapi penghakimannya itu berdasarkan tentang ajarannya yang pernah disampaikan kepada Bani Israel. Di mana itu tertulis? Yohanes 12:48. Itu. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, maka dia telah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah kukatakan kepada mereka. Itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Haleluya. Haleluya. Perkataanku selama aku penginjilan, itulah perkataan yang kelak jadi hakim. Jadi kalau ada yang mengimaniku bukan berdasarkan perkataanku dahulu, maka aku akan berkata kepadanya, enyahlah, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim juga hal yang sama. Jadi tidak ada keraguan. Yesus datang di akhir zaman. Nabi Isa datang di akhir zaman. Mengajarkan kemudian untuk beriman kepada Allah pencipta langit dan bumi. Kedatangannya untuk mematahkan salib. Apa maksudnya mematahkan salib itu? Bukan dia ke gereja kemudian untuk membantai salib-salib, membakar, mematahkan. Tidak. Mematahkan salib itu artinya adalah mematahkan argumentasi kepercayaan, keyakinan iman orang-orang yang mengatakan keselamatan itu karena adanya penyaliban. Jedar. Bagaimana bisa penyaliban itu bisa diterima? Sementara Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah engkau melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah yang ada di dalamnya kepada orang lain. Perintah yang ada di dalamnya adalah jangan kau membunuh. Yesus salah satunya. Berarti tidak ada penyaliban itu karena itu dilarang. Kenapa susah kali kalian waras? Kenapa? Karena yang mencengkeram di dalam benak Ibu Darni itu adalah sibilisis yang berambut pink dan berkonde warna ungu. Susah diajari. Kalau yang berambut pink yang berkonde itu bukannya si Bom-Bom yang pakai wig warna kuning itu, Gurunda? Iya juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Kang, Bang. Mantap. Dapat tambahan ilmu lagi kami. Masya Allah. Jadi, adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Maka sia-sialah kematian. Memang bagi kami umat Islam untuk apa? Maka talu masalah bumi sia-sia. Sementara kalau Anda masih menjalankan hukum Taurat, berarti sia-sia kematian Kristus. Tanya orang Kristen, boleh nggak kalian membunuh? Nggak boleh bang. Kan larangan membunuh itu adanya di Taurat. Ya iya, makanya kami tidak membunuh karena ada. Berarti kamu masih mengharapkan kebenaran. Kalau begitu sia-sia kematian Kristus. Kamu berzina, nggak boleh bang. Kenapa? Karena perintah Taurat, jangan berzina. Kamu bersaksi dusta? Enggak. Kenapa? Karena kamu dilarang. Lah, berarti kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kalau begitu sia-sia kematian Kristus. Berarti lebih benar Islam dong kalau gitu. Umat Islam tidak menerima kematian Isa alaihissalam. Justru umat Islam membantah kematian itu karena tak ada gunanya bagi iman kami. Yesus atau Isa al-Masih mati supaya apa? Supaya dosa-dosa kami ditebus. Pret. Nggak ada konsep itu di Islam. Nabi Isa kami imani. Isa mati di salib.
demi untuk menebus dosa warisnya. Tidak ada konsep itu di agama kami. Nabi Isa mati disalib supaya kami kemudian punya dosa-dosa ini ditebuskan. Nggak ada dalam iman kami. Nabi Isa alaihissalam kemudian mati demi untuk membebaskan kami dari hukum Taurat. Nggak ada dalam konsep agama kami. Jadi bagi kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku tersayang, Masya Allah. Nanti kematian Isa bagi kami, kematian Kristus bagi kami itu tak ada gunanya bagi kami. Nah ini yang bermasalah di kalian. Kalian mengatakan Yesus itu mati untuk menebus dosa kalian. Bahkan dikatakan untuk menebus dari kutu hukum Taurat. Jadi apapun yang menjadi larangan dalam Taurat itu boleh kemudian kamu lakukan. Dan jangan lagi kau katakan kami harus melakukan itu. Karena kapan kalian mengatakan kami harus melakukan itu, maka sia-sialah kematian Kristus. Kenapa? Kamu menyembah siapa? Kami menyembah Tuhannya Yahudi. Loh, kenapa kau menyembah Tuhannya Yahudi? Ya karena itu perintah. Loh, berarti kamu masih mengharapkan kebenaran dari perintah itu. Ya iya dong. Ya sia-sia dong kematian Kristus. Mana yang betul? Mana yang betul? Kalau kalian sudah menerima nih, aku kasih data ya, kasih data. Coba saya baca pelan-pelan. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Tuhan. Jika kamu bukan lagi hamba Tuhan, lalu kamu apanya Tuhan? Cak Ayu. Kalau kamu bukan lagi hamba Tuhan, bukankah itu artinya kamu partneran dengan Tuhan? Dan kalau kamu bukan lagi hamba Tuhan, tapi yang kami lihat, tiap hari kamu menghambakan diri. Pertanyaannya muncul dari timur, dari barat, dari selatan, utara, dari bawah, dari atas, dari samping, kiri, kanan. Pertanyaannya, lalu kamu menghambakan diri kepada siapa? Mak Rombeng. Kau menghambakan diri kepada Tuhan? Wah, kami bukan lagi hamba Tuhan. Tapi tiap hari kami melihat kau menghambakan diri. Lalu kau menghambakan diri kepada siapa? Cak Ayu. Di luar Tuhan ada juga yang minta disembah. Di luar Tuhan ada juga yang minta diibadahi. Cak Ayu, jikalau kamu bukan lagi hamba Tuhan, tapi masih menghambakan diri, lalu kamu menghambakan diri kepada siapa? Mak Rombeng. Jadi kamu bukan hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Oleh karena Theos, Dewa, Tuhan, Yahweh, God. Bukan hamba lagi. Berarti mereka ke gereja hari Minggu itu menghambakan diri kepada siapa coba? Sia-sialah kematian Yesus, Bang. Kalau mereka menyembah Tuhan yang benar, maka sia-sialah kematian Yesus. Masya Allah. Iya, betul.
Betul itu. Kalau mereka tidak berzina, coba kita baca kemudian 10 hukum. 10 hukum aja. Hukum Taurat. Kita baca kemudian satu-satu pelan-pelan. Kalau mereka masih menjalankan 10 hukum Taurat ini, maka itu menandakan bahwasanya mereka dengan kata lain menapihkan kemudian kematian Kristus untuk mereka. Nah, ataukah memang, ini pertanyaan, bukan kita mengambil kesimpulan, ataukah memang mereka ini kemudian mencoba untuk mengelabui dengan berpura-pura mentaati hukum Tuhan, padahal sebenarnya mereka itu hanya tampilan saja. Ya kan ya? Itu pertanyaan, bukan kita simpulkan. Betul, Bang. Kita lihat di dalam Keluaran 20 itu ya kan ya? Ya kan ya? Keluaran 20 kan? Tentang Keluaran apa, 20 kan? Kalau saya bawanya 10 Matius 20. Oh ya, Keluaran 20 ya betul. Dikatakan di situ mengucapkan segala firman, Akulah Tuhan Elohim yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Jangan ada padamu ilah lain. Nah, jangan ada padamu ilah lain. Pantas saja mereka mengilahkan ilah yang lain. Jangan membuat bagimu patung. Pantas saja mereka membuat patung Yesus. Ya kan? Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Pantas saja mereka menyembah kepada anak Maria. Kan itu. Jangan menyebut nama Tuhan Elohimmu dengan sembarangan. Pantas saja mereka menyebut nama Tuhan dengan nama Yesus. Iya kan? Kuduskanlah hari Sabat. Pantas saja mereka ibadah hari Minggu. Ini mereka harus mempertanggungjawabkan kemudian data-data yang ada dalam kitab mereka. Jadi kalau dikatakan bahwa jika kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka Yesus Kristus lepas dari kamu. Jika ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ketika kemudian mereka diajarkan, orang-orang Yahudi, kenapa diperintahkan orang-orang Yahudi? Hormatilah ayah dan ibumu, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan berzina, hormati ayah ibumu, jangan membunuh, bla 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 bla. Ini perintah kepada siapa? Kepada hamba, bukan? Iya kan? Ketika mereka sudah mengatakan kami bukan lagi hamba, bahkan dikatakan dalam Galatia 5 nomor 1, jangan lagi kamu mau diperhamba, karena Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Berarti perintah-perintah penghambaan ini, perintah yang ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan ini tidak boleh lagi mengikat mereka. Apakah dengan begitu jangan membunuh? Akibatnya karena tidak terikat lagi sebagai hamba, boleh membunuh. Apakah begitu? Bisa jadi kan? Jangan bersinah, karena mereka lagi bukan hamba. Karena jangan bersinah itu hanya perintah kepada hamba. Ketika dikatakan jangan bersinah karena mereka bukan lagi hamba Tuhan, mereka sudah dimerdekakan dari kuk penghambaan, maka apakah itu berarti mereka sudah bisa bersinah? Jangan mencuri, tapi karena mereka bukan lagi hamba Tuhan, maka aturan jangan mencuri itu bukan lagi untuk mereka, karena mereka bukan lagi hamba Tuhan. Bukankah begitu? Berarti mereka bisa mencuri. Jangan bersaksi dusta. Oh, apakah bukan karena mereka lagi hamba Tuhan sehingga mereka melakukan kesaksian-kesaksian dusta di mana-mana? Apakah? Itu pertanyaan, bukan kesimpulan. Jangan mengingini rumah sesamamu. Apakah ini yang menjadi tolak ukur sampai mereka menjajah kemudian kemana-mana untuk kemudian memperluas ke wilayah kekuasaan dan seterusnya? Apakah ini pertanyaan? Karena mereka ternyata bukan lagi hamba Tuhan. Hukum Taurat itu tidak membawa kepada kebenaran. Jika kamu masih mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Itu dalil. Sekarang permasalahannya adalah antara Yahudi dan Kristen. Siapa dua golongan ini salah satunya yang memegang hukum Taurat? Itu dulu. Kalau dikatakan Kristen, kenapa mereka menerima pembunuhan?
pembunuhan bukan pembunuhan manusia biasa. Tuhan, separuh Tuhan katanya. Sepenuhnya Tuhan, separuh manusia dibunuh. Sedangkan dalam hukum Taurat, jangan kau membunuh. Nah, boleh nggak dibunuh Yesus menurut hukum Taurat? Tidak boleh. Tetapi karena mereka mengatakan tidak ada lagi kebenaran dalam hukum Taurat selain Kristus, ya mau tidak mau mereka harus memilih di antara keduanya. Karena kalau orang masih memegang teguh perintah hukum Taurat, tidak mungkin dia menerima penyaliban, tidak mungkin. Karena yang disalib menurut hukum Taurat adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Silakan, host moderator. Ya, ini ada Ajo. Selamat pagi, Ajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ajo, ada yang mau disampaikan, Bang? Aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Zuma. Semoga sehat selalu. Oh, Amin, amin, amin. Doa yang sama, Bang. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, teman-teman Kristen yang mau diskusi lagi silahkan naik ke atas ya. Kalian hanya bertanya aja di sini ya sekarang. Silakan. Ini temanya, adakah kebenaran dalam Taurat? Wah, ini keren nih. Ayo. Tadi udah berapa pasien yang minta naik? Semuanya ya cuma Budane doang yang ya. Malum ya, menghadapi perempuan susah. Ras terkuat di dunia ini, kita harus banyak mengalah kalau sama perempuan. Ya, jadi dari narasi dari Bang Zuma tadi, saya bisa menyimpulkan bahwasanya Kristen ini ajarannya bersumber dari ajaran Paulus dan dia itu adalah bagian daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Kita berawal dari mengambil data di Matius 12 nomor 38 tentang tanda Nabi Yunus yang diberikan kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu tanda Nabi Yunus ini dibawa keluar dari Yerusalem dengan mengarungi lautan menjelajah daratan di Matius 23 nomor 15. Lalu mereka menyesatkan satu orang saja untuk diajarkan tanda Nabi Yunus. Mereka-mereka ini mengajarkan tanda Nabi Yunus di luar dari Yerusalem. Siapakah yang menjadi buah hasil pengajaran mereka? Kristen yang mengimani anak manusia tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Betul demikian Bang Juma? Betul sekali. Betul sekali. Betul. Ada hal menarik ini, Dinda Erik. Dirimu bisa buka kitab Wahyu? Insya Allah bisa Bang. Wahyu berapa? Iya. Wahyu 12 nomor 9. Wahyu 12 nomor 9. Oke Bang. Coba dibacakan situ. Perikopnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Sorry. Wahyu sorry. Matius. 12. Wahyu 12, 9 ya. Oke. Ini kan perang naga ya Bang ya, kalau nggak salah ya. Iya. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Oh, kejam. Betul nggak Seperti di anak situ? manusia yang dikubur. Terjemahannya betul nggak itu dilempar ke bumi? Di situ dilempar ke bumi Bang. Dilemparkan ke bumi. Dilemparkan ke bumi, dilemparkan ke tanah kan ya? Di situ kan Iya, bersama-sama dengan malaikat. G itu artinya tanah. Berarti dilemparkan ke tanah. Nah, apakah betul di situ menyesatkan seluruh dunia? Betul Bang. Coba Ular original tua itu teksnya. menyesatkan dunia. Original Saya nggak bisa, teksnya. Saya nggak pinter. Original teksnya kata dunia di situ asalnya adalah aikomene. Ya. Oh, oikomene.
Abang izin. Sabar. Aikomene itu adalah kerajaan Romawi. Berarti terjemahan yang sebenarnya adalah naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan seluruh kerajaan Romawi. Bukan seluruh dunia, tapi seluruh kerajaan Romawi. Karena kalau kita berbicara mengenai dunia dalam bahasa Yunaninya bukan eukumene. Siap. Ayo, ada yang tahu Siap. bahasa Yunani dunia? Izin abang, boleh bertanya Ya. bang? Tunggu, saya sedang bertanya abangku. Siap. Ada yang tahu bahasa Yunaninya dunia apa? Kosmos. Kosmos. Sedangkan yang ada di dalam Wahyu 12 nomor 9 bukan kosmos, tetapi aikomene. Aikomene itu adalah persatuan gereja-gereja yang ada di Roma sana. Silakan Anda buka Google, apa itu aikomene. Aikomene itu adalah persatuan gereja-gereja yang ada di Romawi. Berarti yang dimaksud Wahyu 12 nomor 9 ini, naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan seluruh aikomene. Seluruh aikomene artinya tadi Matius 23 nomor 15 itu. Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, dan seterusnya dan seterusnya. Oke? Ya, pas bang, pas. Ya. Dikeluarin. Nice Tree ini Muslim apa Kristen bang? Mau dikeluarin. Kalau dikeluarin aja. Apa sih? Saya cuma bertanya. Muslim apa Kristen bang? Ditanya bang, Muslim apa Kristen? Ateis saya bang. Ateis? Aduh, bentar bang, bentar bang. Siap. Cih. Kenapa gitu? Ateis dia bang. Mau debat apa sama ateis? Bisa jadi dia oten tapi malu ngaku. Atau takut ditanya tentang agamanya. Malu, ngomong Kristen mungkin malu ya. Jadi ngaku-ngaku ateis. Mereka ini emang serigala berbulu domba. Boleh menyamar jadi apapun. Kalau di Muslim kan nggak boleh itu. Ayo teman-teman Kristen aja yang naik. Teman-teman moderator silakan dinaikin yang oten aja yang mau berobat ya. Ateis segala pengen naik. Bu Dani tidur aja Bu Dani, jangan nongkrong terus di sini. Nanti kerasukan rambut pink. Naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan menyesatkan seluruh aikomene. Bangsa-bangsa Roma ya. Iya. Jadi ya Bang Da, saya pun juga sudah 3 hari membawa materi tadi, Matius 12 itu dengan Matius 23 di Komal-Komal Oten, saya nggak sampai pada poinnya langsung di kick saya.
Padahal saya runut itu. Saya sudah runut itu kan. Awalnya saya tanya, pemahaman kalian tentang ahli Taurat dan orang Farisi itu apa? Mereka menyatakan bla 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 bla, bahasa mereka itu menentang ajaran Yesus. Nah, barulah saya mau bergelit di ayat tadi. Tapi nggak sampai habis saya langsung diturunkan karena mereka tahu sebenarnya apa tujuan dan maksud saya menyampaikan dua ayat itu. Tapi karena belum sampai poin, takut mereka terguncang keimanannya, akhirnya saya diturunkan, Bang. Itulah yang terjadi kalau kita ke komalnya mereka. Giliran kita punya komal sendiri, mereka nggak datang. Karena mereka kalau di komal kita, mereka nggak berkuasa mengkick kita gitu loh. Kalau di komal mereka kan, mereka bisa leluasa memiut, mengkick kita juga. Betul, Bang. Kita nggak berdaya di komal mereka. Iya. Padahal kita mengajak mereka untuk berdiskusi secara ilmiah kan, pakai data. Betul. Tapi mana mau mereka nerima kan ya? Nggak mau, Bang. Dan mereka juga sulit untuk menerima kebenaran itu sendiri. Apesnya kebenarannya, data yang kita sajikan itu berasal dari kitab mereka sendiri, nggak mau terima gitu. Ini bola ya, ada pertandingannya bola. Siapa yang main? Nggak tahu saya, Bang. Ayo teman-teman Kristen, ayo silakan naik yuk. Kenapa takut kalian takut murtad ya? Takut mu'alaf ya? Kalau kami kan diajarkan oleh Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, Allah itu memerintahkan kami agar menjaga diri kami serta keluarga-keluarga kami dari api neraka. Karena kami kasihan sama kalian, kami hadir di sini untuk membawa kalian ke jalan yang benar. Betul. Jelas tadi Bang Juma menerangkan bahwasannya tidak ada ketika kalian mengharapkan kebenaran menjalankan hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus di tiang salib. Jadi kalian memang ini sudah disetting, sudah diatur untuk berdosa. Kalau kalian melakukan kebaikan, itu gak ada gunanya. Sia-sia kematian Yesus di tiang salib. Kalau masih melakukan kebaikan berdasarkan hukum Taurat. Iya betul itu. Menurut pengakuan Paulus, kamu keluar dari kasih karunia. Wah, betul. Mantap kali, Bah. Lanjut. Kamu tidak akan dipermuliakan oleh anak Bapa. Saya. Siap, Bang Dan. Contoh kecil aja. Ketika aku Paulus menyatakan dengan pasti, jika kamu menyuratkan dirimu, maka Yesus itu tidak berarti bagimu. Itu hukum terkecil aja. Itu hukum terkecil. Artinya kalau kamu menyunatkan dirimu dan mengharapkan kebenaran ketika kulupmu itu dipotong, maka sia-sialah Yesus mati di tiang salib. Itu sederhana loh kalimatnya. Tapi kenapa sih begitu sulit kalian untuk menyerap kebenaran di dalam Bible kalian sendiri? Bahwasannya ajaran Paulus itu bukanlah murni ajaran Tuhan. Paulus itulah yang digolongkan ahli Taurat dan orang Farisi, wahai saudaraku. Ketika mereka diberikan tanda Nabi Yunus oleh Yesus. Lalu tanda Nabi Yunus ini mereka bawa keluar dari Yerusalem dan diajarkan kepada orang
diajarkan kepada orang. Siapa yang mengimani coba? Ajaran apa itu? Ajaran Kristen. Yang membawa ini adalah angkatan jahat dan tidak setia. Simple dan sederhana. Kalau mau menggunakan akal dalam baca Bible, jangan pakai iman, jangan pakai doktrin. Ujung-ujungnya tetap Yesus itu Tuhan. Kalau di mereka itu, Bang Erik, nggak perlu punya akal, yang penting imani aja. Akal nomor sekian. Akal di nomor 3. Soalnya tadi saya debat dengan pendeta juga. Kata pendeta, ya gitu. Jadi otoritas yang paling tertinggi di mereka itu bukan isi Bible, melainkan dogma gereja. Iman Dogma dan kasih gereja, karunia. dogma gereja yang diimani sama mereka. Nah, Coba itulah kalau Kang, mereka yang mengimani dikatakan. ayat Bible-nya, pasti pada mualaf semua. Itulah yang dikatakan Matius 23 nomor 15. Mereka inilah korban yang dikatakan Yesus 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat dan orang Farisi tadi. Paulus mengajarkan tanda Nabi Yunus, tapi tidak menuhankan Yesus. Nah itu. Hanya sekedar Yesus ini diutus ke dunia untuk dikorbankan atas segala dosa-dosa. Hanya itu saja. Lalu mereka kenapa dikatakan 2 kali lebih jahat? Bapak gereja ini mengajarkan ketuhanan Yesus. Nah, betul tadi Kang, betul itu. Ya, namanya juga ajaran ini, Bang Erik, ajaran sulap ya. Bebas. Simsalabim. Bagi pesulap itu bebas itu. Ajaran simsalabim, Kang. Iya, yang penting main sulap aja udah. Buat para pemain sulap, silakan naik ke atas. Kalau ada yang mau berobat ya, mau diskusi silakan. Si rambut jagung jangan naik lah. Sakit telinga, suaranya, sakit kalau diskusi sama si rambut jagung telinga. Tapi masih lumayan lah kalau udah masih kelihatan daripada si Rasmi, mending ya kemarin juga orang Batak tokonya kan ini saya Purba ini. Bu Darni, ditengoknya aku yang dilihatnya noleh dia ke aku. Begitu aku balik 5 menit kemudian udah hilang dia. Tapi lucu benar ini lucu. Kalau live sendiri dia mic-nya gede, ditelan sama dia. Dia suka yang gede-gede dia. Mic-nya gede dia. Sampai ketutup mukanya sama mic. Ayo teman-teman Aliteng naik lagi sini. Ini temanya keren nih, bagus temanya nih. Adakah kebenaran dalam Taurat ya? Dalam Torah. Tapi nggak ada yang mampu. Tadi udah berapa otennya? 5 oten. Nggak ada yang mampu. Ada yang mampu Kang. Pasti itu. Jelas ajaran Bapa Elohim dengan ajaran Paulus itu berbeda. Di dalam kitab Mazmur diterangkan bahwasanya Mazmur 37 nomor 28, sebab Tuhan mencintai hukum-hukum yang pernah diturunkan oleh para nabi. Mencintai. Tapi justru Paulus menyatakan hukum Taurat itu adalah suatu kutukan. Gara-gara hukum Taurat orang berdosa. Ketika hukum ditambah, maka manusia makin bertambah dosanya. Roma 5:20. Ajaran kasih itu adalah di mana manusia diwajibkan untuk mengerjakan, melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Ulangan 11 nomor 1. Itulah ajaran kasih.
kepada Tuhan. Kepada manusia bagaimana caranya? Mengajarkan orang untuk mentaati apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada manusia dari hukum Taurat tersebut. Itu ajaran kasih. Tapi ajaran kasih pun dah kalian sulap. Astagfirullah. Orang Islam tuh cerdas-cerdas karena kami diperintahkan untuk berpikir, untuk berakal, dan diperintahkan membaca. Iqra, 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 baca, 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 baca. Baca, dipahami dan dimengerti. Kalau orang Islam, Bang Erik, emang berpikir, emang cerdas-cerdas, emang punya akal. Emangnya mereka pohon aja diinjili sama mereka beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Diinjili sikira berapa sikira dua sikira berapa tuh pohon aja di. Makanya kalau kami mengutarakan satu ayat, kalian pasti bertanya di mana itu ayatnya. Karena kalian memang tidak diajarkan untuk membaca. Kalau kami membaca kami, makanya kami mengerti isi Bible kalian. Betul. Tak ada satupun Kristen yang pernah membaca kitabnya dari kejadian, kecelakaan, kematian, kerusakan, kehancuran, kehamilan sampai kebuntingan. Gak ada. Satupun gak ada. Gak akan selesai kan membaca itu. Gak akan ada ya. Ya paling pun ada satu orang, 2 orang. Akhirnya dia mualaf. Kalian dilarang sama bapak gereja kalian, sama pendeta untuk membaca kitab keseluruhannya. Yang diambil hanya ayat-ayat penting. Itu pun hanya kitabnya Paulus yang dibacakan kebanyakan. Pan naik aja ke atas, Pan. Udah saya jambak ya. Silakan naik ke atas. Kalau mau diskusi ya. Jangan nyepam di bawah. Diskusi ya, jangan menghujat gitu. Ini bukan zamannya lagi Facebook, kawan. Nggak zaman typing. Nggak zaman WA-nya WA lagi kan. Kalau WA kan bisa PN enak nyerocos apa gitu kan. Iya. Itu kenapa sih mereka ini begitu naik langsung nyerocos, begitu naik langsung nyerocos? Kenapa ya? Ada kendala apa dengan isi kepalanya mereka ini? Karena nggak berilmu itu, Kang. Coba kalau mereka berilmu, mereka pasti beradab. Ilmu itulah yang kemudian menjadikan orang beradab. Betul nggak, Kang? Iya, betul. Tapi alhamdulillah ya, selama saya mengikuti dunia debat kayak gini, nggak ada satupun debater muslim atau orang muslim yang murtad itu gara-gara ketuhanan, nggak ada. Kecuali antara perut dan di bawah perut. Contoh siapa itu? Si BAB atau siapa? Itu kan karena perut sama di bawah perut itu. Ternyata terbongkar mereka itu bersundal ya. Keren kan? Keren. Udah muka pas-pasan, muka kismin gini, mukanya kismin kalau dia kan. Sama Saifuddin Ibrahim juga gitu, sama. Perut dan di bawah perut. Tapi kasihannya Saifuddin ini sekarang dia capek-capek nyari duit sampai dia mulung-mulung mungut-mungut barang-barang bekas dari Amerika. Betul. Sekarang kirimin kampungnya, istrinya malah ngamsal. Tahuan kan sampai dia ngoceh-ngoceh curhat di Facebook, curhat di YouTube Saifuddinnya. Kasihan. Sama kayak si Lina Wijaya jadi pesundal Kudus ya. Pesundal gereja. Waduh, itu parah lagi itu. Dia itu suami masih punya. Dia nyari-nyari berondong cowok-cowok muslim untuk dimurtadkan. Nggak berhasil tapi. Malah aib dia sendiri kebongkar. Akhirnya sama suaminya retak hubungan rumah tangganya. Sama anaknya diusir. Sampai nangis-nangis kan. Mampus. Kata dia apa coba?
kalau berzina nggak apa-apa, masih bisa diampuni dosa kita. Kan sedeng. Itu tadi. Kan itu bagian daripada hukum Taurat. Jadi mereka tidak dibenarkan untuk menjalankan itu. Ketika dilarang berzina, ya kan? Lalu mereka tidak melakukannya, berarti mereka mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Jadi mereka harus melakukannya, Kang. Berjonjon. Harus melakukan. Karena apa? Karena ada tertulis juga harus ngamsal. Harus ngamsal. Harus ngamsal. Ngamsal kan sebagian dari iman bagi mereka. Sayang dong darah yang keluar, yang muncrat dari perut Yesus setelah ditombak tentara Romawi kan. Kan sayang itu. Darah itulah yang kemudian menjadi penebus dosa kalian. Jangan kalian sia-siakan kematian Yesus. Berzina aja kalian, menyembah Tuhan yang lain aja kalian, membunuh aja kalian, nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Ayo berdosa aja kalian, nggak apa-apa kok berdosa. Karena jawabannya ada jelas. 1 Yohanes 2, nomor 1 dan nomor 2. Di situ dikatakan, hai anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kalian agar kalian tidak melakukan dosa. Tetapi apabila ada seseorang yang melakukan dosa, ada Yesus yang akan menjadi perantara kamu kepada Bapa. Dia adalah pendamai segala dosa-dosamu. Segala itu berarti seluruh. Apa yang kamu kerjakan, contohnya kemaksiatan di muka bumi ketika kamu hidup, maka itu akan dihapuskan, akan didamaikan dosamu dengan Bapa. Bukan hanya dosa Kristen saja, dosa seluruh dunia. Jangan dong. Kurang-kurangin nenekmu main ini ya, main ML. Kita pakai data. 1 Yohanes 2 nomor 1 dan nomor 2. Nah, kalau dua data itu ya kita angkat, jelas neraka itu sudah dikunci rapat. Jadi tidak ada lagi yang masuk ke sana. Iblis pun dimasukkan ke dalam surga. Kita nggak menyimpulkan loh. Seperti itu rangkaian kalimatnya dalam kitab kalian. Masih mau kalian jadi Kristen? Maulah, enak, nggak ada syariat, nggak ada aturan, nggak ada perintah, nggak ada apa-apa, tinggal ibadah seminggu sekali, pargoy, sambil minum tua, udah, ampun nih dosanya. Gimana nggak enak? Nggak ada barang-barang haram, dilabrak semuanya, boleh berzina, boleh ngelakuin ya, itu apapun. Tadi, Kang, ya enak lah bagi mereka. Di lingkunganku tuh ada beberapa gereja lah, ada HKBP, ada GKPS. Yang aku sering melintas dulu di HKBP gitu. Di situ bahkan ada namanya banda haram, minuman keras, coba di tempat ibadah. Nah, meskipun nggak di depan mimbar, yang paling tidak jaraknya itu hanya ratusan meter aja, bukan kilo. Hanya 100-200 meter aja. Ya, kalau kita kan tidak boleh seperti itu dalam masjid. Nggak boleh. 40 meter lah, 40 kilometer lah. Itu berapa meter itu? Baru bisa. Bayangkan coba. Di gereja ada minuman keras, tempat menyembah kepada Tuhan. Tapi di samping itu kalian minum-minum, berteman dengan setan. Betul. Makanya Bang Erik, saya sekarang buka, kalau misalkan ya ada gereja yang mau dijual ya, yang udah gulung tikar, silakan hubungi ke saya Bang Erik. Nanti insya Allah saya juga buka jual beli gereja ya. Nanti saya beli itu, saya syahadatkan gerejanya gitu kan, saya mualafkan gerejanya. Tapi itu harus di ini dulu Bang Erik, saya harus cara ngebersihinnya. Saya harus mendatangkan belambir, harus disemprot dulu sama belambir, gitu kan, tembok-tembok. Takutnya ada lendir yang nempel itu, jorok itu, najis itu, nggak boleh pakai sholat itu. Iya gitu. Ya bagi teman-teman kalau ada yang lihat
gereja Gurung Tikal mau dijual, hubungi ke saya ya, hubungi ke saya langsung. Nanti saya mualafkan gerejanya, saya syahadatkan ya. Insya Allah nanti teman-teman juga pasti. Cuma beratnya itu harus dikelupas dulu kan si temboknya kan, si catnya dicat ulang, pakai belambir, tong. Kan pasti banyak lendir itu yang nempel di tembok. Amis. Jorok. Jorok lah. Kamar mandinya pun jorok, Kang. Masih panas, kontennya bro, masih panas. Kamar gua kalau udah ngebully kan pasti bakal ketahan. Kamar mandinya pun jorok, coba kamar mandinya, toiletnya pun jorok. Jorok, pokoknya jangankan kamar mandi, kamar mandinya sendiri itu pasti itu bau amis itu. Iya. Nah kalau gereja HKBP itu kan biasanya kan ada supo godangnya, Kang. Tempat ini, tempat apa, tempat orang-orang pesta gitu kan. Ya kalau namanya orang pesta Batak itu pasti identik dengan minuman keras, paling tidak tua. Itu. Betul. Bayangkan masih dalam satu lingkungan makanya gereja. Makanya kata saya juga kalau mau kita syahadatkan itu gereja harus sewa belambir, semprot, Bayri. Bahaya itu, harus dipakum kuliner kan, takut yang pada nempel gitu di bak. Itu berserakan itu. Yang hitam-hitam itu ya keriting, pasti berserakan itu. Jamin. Iris nih, kuping saya kalau nggak berserakan tuh. Iris kuping saya jamin tuh. Nggak ada makanan. Parah kan? Parah. Sebegitunya keimanan kalian ternyata. Silakan naik lagi. Ini Coba temanya kalau keren. sekali-sekali masuk ke masjid. Cobalah sekali-sekali masuk ke masjid. Bagaimana situasi di dalam di ruangan tempat ibadah kami itu? Bagaimana bersih. Situasi ruang? Kalau di masjid itu bersih. Semua. Walaupun masihnya jelek, Pak Erik, tapi tetap keasliannya, kebersihannya itu tetap terjaga kalau masjid. Masya Allah. Adem. Harumnya itu benar-benar semerbak, harumnya nggak bau amis kayak di tempat parkir. Parah ini. Kadang nggak cebok juga, Kang, nggak cebok masuk ke tempat ibadah. Iya. Pasti itu bau sarupaning, cek orang Sunda namanya sarupaning bang bauan ada di situ. Ya bayangin aja masuk ke gereja, sepatu nggak dilepas kan, udah nincak tai kebo, timuning ya, ucing. Bau. Lagi makan aku akan. Oke. Harusnya tempat ibadah itu nggak boleh kotor, harus bersih gitu kan, harus asri, harus wangi. Waduh, ini mah Masya Allah, saya begitu, jangankan masuk Pak Erik, lewat pintunya aja udah tercium bau amis. Parah itu, kecium itu bau amis, nyelek. Kalian ateis ngapain bahas Tuhan? Pada kesurupan oten di bawah. Iya 2000 orang nggak mungkin nggak ada oten. 10% lah, nggak usah langsung 5%-nya aja lah. Udah habis, udah punah. Di Indonesia ini kan tinggal 4,4% mereka itu. Udah benar-benar mulai punah. Nggak boleh kalau Muslim, nggak boleh pura-pura oten, nggak boleh menyamar kayak mereka. Nggak boleh nyamar. Hantu bulau atau apa ya, serigala berbulu domba, nggak boleh. Ada yang lucu Pak Erik, begitu ada gereja yang dibeli,
dibikin tahun kemarin ya, dibikin masjid. Kenapa mereka ini kepanasan? Salibnya dilempar lah atau apalah. Kan udah dibeli sama kita, ngapain mereka ikut campur lagi ya? Ngapain kepanasan? Udah jelas itu gereja itu bangkrut. Dibeli sama orang Islam. Ya sudah kan, segala properti kan udah milik yang pembeli. Betul Ya kan? iyalah, miliknya pembeli lah. Mau diapain juga sama pembelinya bebas kan, mau dibakar juga bebas sama pembelinya. Suka-suka pembeli kan. Kenapa mereka masih kepanasan coba? Kan kocak. Tapi saya selalu berdoa, Bang Erik. Saya tiap hari berdoa. Semoga Pak Bom, Edis, Ki Ahmad, Agatha, terus siapa, Lina Wijaya, si Cepe. Saya minta kepada Allah, jangan sampai mereka mualaf. Kita nggak ada hiburan, nggak ada lawan debat. Sisain mereka aja. Yang lain boleh sadar nggak Pak? Mereka aja sisain. Saya pun berharap demikian, Kang. Pasti berharapnya sama ya, sama saya ya Allah. Satu server kita. Nggak ada hiburan, soalnya nggak ada badut yang kita mainin. Yuk, silakan buat para badut naik. Tadi saya kan debat sama pendeta nih, tong udah hampir 2 jam tuh debat kan. Saya lihat Gulunda live kan sendiri kan, saya invite masuk. Langsung ngamuk pendetanya. Siapa yang nyuruh naikin Bang Juma katanya? Saya nggak mau. Siapa yang nyuruh naikin? Saya, kata saya. Kan Bang Juma jemaat, kata saya. Kan Anda seorang pendeta besar, masa takut sama jemaat? Saya nggak mau. Siapa yang naikin Bang Juma katanya? Kabur dia. Asli, banyak pasti yang nonton di bawah, banyak yang nonton. Karena penonton saya banyak tadi. Banyak. Sore tadi kan. Sore tadi lagi. Malam. Tadi lagi di mobil. Abis Isya. Abis Isya. Oh. Enggak, bukan yang di mobil, abis Isya. Kan saya 2 kali live. Ya. Ada rekamannya enggak? Rekamannya nanti saya download di sini, nanti saya bikin PT. Pas begitu dia kabur ya, saya bikin PT. Lucu loh. Gurunda lagi ngeliatin aja gini, Gurunda kan pura-pura nggak pun ngeliatin aja. Kan ada di YouTube, tadi nggak di-sharekan di YouTube, Kang? Ada di YouTube ada. Tapi lebih jelasnya nanti saya download aja, saya jadiin PT. Gurunda kan lagi santai, lagi ngoprek-ngoprek apa ya, YouTube kan, nggak ada sinyal. Lagi santai aja Gurunda gini, kaget Gurunda juga kan. Pendetanya malah mau cek kayak gitu. kabur. Asli Pak Erik, saya nggak ngada-ngada ya. Mungkin teman-teman ada yang nonton di bawah, masih ada yang nonton. Soalnya banyak penonton tadi. Kocak asli Pak Erik. Pendeta siapa namanya, Kang? Nanti saya bikin titik biar apa? Kalau Islam kan nggak boleh berbohong tanpa sebab ya, kecuali ada sebabnya menolong orang gitu kan, biar nggak jadi dibunuh gitu kan. Kalau di mereka kan membolehkan segala hal, membolehkan macam berbohong, mau apapun juga mereka disahkan. Mau ngelakuin zina di depan istrinya mereka boleh, nggak ada larangan. Itulah ajaran, bedanya ajaran dari Tuhan sama ajaran binatang, itu bedanya. Ya ada oten. Berhasil kita, Kang. Berhasil kita. Allah itu memang betul-betul Masya Allah ya. Dihancurkan para penghujat itu. Dibuka semua aib-aibnya. Mereka itu kalau lihat, jangankan lihat saya ngomong Pak Erik, lihat muka saya aja mereka ngamuk. Ngamuk mereka. Bayangin, saya kan sama Bang Kores waktu ke Bandung kan berdua mobil. Saya nggak kuat, pengen buang air besar ya. Lari kan, masuk ke toilet langsung. Saya lupa nutup pintu. Kan saya ngeden. Lewat tuh mereka. Lu menghujat Tuhan gua ya? Kok
kok muka lu dimirip-miripin Tuhan gua katanya, padahal gua lagi ngadan. Tuh, itulah akibat menyembah manusia. Orang lagi ngadan disangka ngehujat, coba gila nggak? Sinting kan? Padahal orang lagi ngadan nih. Panas. Panas Onten. Ya memang Bunda Maria kalau nggak ngeden nggak keluar Yesus kan. Iya, disangka saya ngehujat Tuhannya. Kok muka lu dimirip-miripin Tuhan gua katanya. Orang lagi ngehujat. Enak kalau ngebully mereka itu. Saya badan sehat kalau udah ngebully itu ya. Tapi kalau nggak ngebully sehari aja panas dingin demam. Kalau udah ngebully, nah. Aduh, sorry ya Ten. Salah kalian, kenapa nuhanin manusia? Yo, makanya naik sini daripada dibully, gua bully lu. Mungkin ada yang tadi mungkin di YouTube-nya Gurunda mungkin ada ya di YouTube Zulkifli Abbas Official. Silakan nonton tapi di awal kayaknya di awal-awal live kayaknya ya. Mungkin ya. Saya tadi soalnya cek lihat juga hari yang lalu gitu. Enggak, barusan. Berarti Iya, kemarin, kan, berarti masuknya kadang kemarin. Masuknya kemarin berarti. Kan kadang kita keliru gitu kan, kita buta rupanya bukan yang tema yang dibawa yang hari tanggal 11-nya kan. Ya, silakan teman-teman di subscribe juga YouTube Gurunda Juma ya, Zulkifli Abbas Official. Silakan. Itu udah harusnya sih tahun sekarang udah 1 juta ya, tapi ini masih ngeden di 440. Gimana sih kalian? YouTube teman-teman Muslim yang lainnya yang cuma ngelepin doang udah 1 juta lebih. Ini narasumber kita, panglima kita baru 440 coba. Gimana sih? Ayo ke Zulkifli Abbas Official, subscribe, nyalakan loncengnya. Nah, kalau ada yang mau belanja nih, kalian mau belanja nih, segala macam produk ada di situ. Lihat di bukan keranjang kuning ya, masuknya dia di Shopee ya, Shopee-nya ada Shopee-nya tuh. Tinggal diklik tuh, Anda mau belanja apa, daripada belanja di tempat lain, di toko lain, silahkan di YouTube-nya Gurunda Juma tuh. Ada Shopee-nya di situ. Ada busana muslim atau pakaian muslim bagi laki-laki kan. Terus ada sepatu, tapi Gurunda nggak ngejual salib guys. Nggak ngejual salib. Yang ngejual salib itu di mana ya? Mungkin di Sepudin atau di mana ya? Kita muslim nggak boleh ngejual salib, haram. Skincare nggak ada. Gurunda belum daftar mungkinnya ke Shopee atau belum daftar ke medsos lainnya. Skincare belum masuk. Kalau misalkan Gurunda udah punya Shopee, enak tuh kaos juga nanti bisa dimasukin di situ. Nah teman-teman kalau ada yang mau pesan kaos Gurunda Juma, keren loh, kaosnya keren loh. Saya aja kemarin saya pakai ke Bandung, kaos itu ada yang nepuk di belakang. Bang Ahmad Dhani kemana aja? Saya disangka Ahmad Dhani loh. Saking kerennya itu kaos. Adem lagi dipakainya. Lengan panjang ada, lengan pendek ada, warna putih ada, warna hitam ada. Silakan WA ke saya 081214749002. 081214749002 itu ya saya ya. Tapi jangan ngajak kenalan khusus yang pesan kaos. Kalau mau kenalan sama Bang Erik aja masih nerima dia lowongan. Kalau mau beli patung nggak tahu di mana saya.